Mbak Friska. Saya sapa dulu, ada di sesi ini ada Pak Dan, Bu Rahayu, Pak Yon, Pak Zaki, juga para peserta webinar aspek hukum penerapan ekonomi digital. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kalau orang digital harus pagi gitu. Baik, mungkin tadi pembicara udah banyak menjelaskan tentang digital ekonomi. Kayaknya saya udah nggak ngomong lagi itu. Saya lebih ke aspek bagaimana sih menyiapkan talent-talentnya gitu ya. Coba next. So how we prepare. Next. Karena waktunya pendek nih ya. Atau pelan-pelan di skim sebentar dari depan. Esensinya aja dari depan. Oke, dari depan. Oke, this is digital life, digital economy phenomenon, semua orang tahu nih ya. Dari rumah kita ngapain, dari kantor ngapain, di jalan ngapain. This is us now, gitu ya. Nah, ini dari perspektif bisnis is a huge opportunity. Gitu. Tinggal pertanyaannya, kita siap nggak sih? Makanya tadi menarik juga dari Pak Dan. Kayaknya kita salah setting di awal katanya. Dibangunnya digital society-nya dulu sebelum digital ekonomi. Gitu. Oke, next. Ini tadi sudah disampaikan, opportunity yang luar biasa, Indonesia apalagi, terus data-data teman-teman tadi sudah sharing juga. Next. Ini 4.0, everyone said so, tapi sebenarnya saya lebih suka ngomong yang paling bawah nih, si Klaus Schwab, founder of World Economic Forum. So one of the feature of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, it changing us. Mindset kita yang harus berubah sebetulnya. Ini keniscayaan berubah di mana data analitik jadi motor, makanya kita cari orang juga data scientist dan sebagainya seperti itu. Kita siap enggak sih menghadapi itu? Ini orang-orang kita yang sekarang current kompetensi mau diapain gitu kan? Isunya jadi kemana-mana. Karena ke depan katanya 45% current job will be lost, gitu ya. 65% ada job baru. Gitu. Dan ini ada detailnya lah, tapi poinnya are we ready or not? Gitu. Next. Karena materinya cukup banyak. Ini juga apalagi digital banking channel increase lebih dari 30%. Indonesia bagaimana online banking, mobile banking, visiting brands itu makin berkurang. Coba dari perspektif kita orang bank nih, saya jadi orang bank nih sekarang, sebelumnya dari Pak Dan udah jelasin saya dari telco. Online, mobile, mail gitu ya. Sekarang semua senternya justru our smartphone gitu ya. Jadi kalau nggak perlu ke bank, ke kantor bank, ngapain juga katanya kan sekarang open rekening juga bisa melalui smartphone. Kan dulu nggak kebayang kok bisa ya buka rekening di smartphone gitu. Terus bagaimana dari sisi keamanannya? So sekarang anyway it happened gitu. Dan ini harus terus kita memastikan bagaimana kompetensi orang menjadi fit dengan yang tuntutan ke depan kan gitu. Next. Nah, mungkin saya agak masuk di sini ya tadi sebagai perol. Ini trends and challenge di sisi human capital. Isu pertama, talent war. Karena tadi ngomong digital talent, rebutan talent. Jadi benar-benar perusahaan itu memastikan seberapa atraktif sih perusahaan dia gitu. Jadi kayak saya nih, nyari anak-anak hebat, mau nggak kerja di BRI. Kalau sekedar melamar, teman-teman nih ya, kalau sekedar melamar dari kebutuhan yang ada bisa sampai 200 kali lipatnya itu pelamar. Tapi yang kita sasar mau nggak ngelamar ke kita. Itu isunya itu. How sexy our company is. How sexy our institution is.
how sexy our firm is, how sexy our campus, our universities. Sehingga mau orang kerja di kita, mau orang ngelamar di kita, mau orang jadi mahasiswa kita. Itu challenge-nya sebenarnya. What make us different with others? Nah, rebutan orang-orang hebat ini salah satunya menjadi isu. Talent war. Diversity. Ini Jack Ma, salah satunya cewek, dia dengan bangganya ada di tengah cewek-cewek pekerjanya nih, pegawai dia nih. Ya, dari aneka bangsa. Malah dia bilang kalau teknologi company itu cewek katanya lebih cocok. Tapi yang dia usung adalah isu diversity-nya. Di kerja di era kekinian itu harus benar-benar inklusif, harus benar-benar diverse. Jadi regardless usia, etnik, culture, gender, agama, generation, religion, nationality, whatever itu, harus diverse. Kalau perusahaan kita dipersepsi susah menerima pendatang baru, terus race, suku, sara gitu masih jadi isu, berat itu. Itu persepsinya berat untuk dipersepsi sebagai company yang keren, yang diverse, yang memang menjadi idaman tempat orang mencari kerja. Isu kedua, employee experience. Employee experience, bagaimana kita mengentertain employee ini supaya dia oke, ini keren nih kerja di tempat kita ini. Dari cara mulai direkrutnya, di developnya, di retainnya, kemudian lingkungannya, ambience seperti apa. People analytics is another issue. Artinya, ngomong big data tidak hanya ngedata terkait dunia usaha, tapi dalam konteks di sini adalah bagaimana orang-orang di perilaku di company ini. Contoh di BRI 135.000 pekerja kita sampai ke pelosok desa. Nah ini data menjadi isu. Bagaimana perilakunya bisa dianalisa. Digital leadership. Nah kita pemimpinnya harus ngerti apa itu digital leadership. Bisa nggak kita menjadi digital leader, bisa nggak membangun kulturnya, membangun talent-talentnya. Karena kalau itu nggak dapat sense-nya, berat gitu ngomong digital ekonomi itu berat. Kita ngomong opportunity aja terus, tapi nggak terlalu banyak menggrab kuehnya itu. Nah, ada dua hal ini yang menarik di atas big generation gap, millennial phenomenon. Sekarang sudah ditemukan, gitu, karena saya sudah ngalamin, saya lama banget kerja, khususnya berada sama anak-anak ini, sekarang mereka is no longer want to join with us for this until retired. Pak Herdi, can I just working with you is just only for 5 years? Oke. Terus mau ngapain kamu? I need to run out my own business. Gitu ngomongnya. Kebayang nggak sih? Kerja sampai pensiun itu sekarang udah susah buat anak itu. Nggak make sense buat dia. Ngapain gua kerja sampai pensiun? Tapi mereka butuh kerja gitu, sekedar untuk belajar. Tapi bilang, oke, fine, tapi so long as you stay with us, make sure you are productive. Kan gitu. Pastikan kamu produktif, deliver. Karena dia pengen ngebangun usahanya sendiri. Dan you know what, anak-anak itu ngomong gitu ke saya seneng banget. Saya seneng banget. Karena apa? Datanya bilang, kebetulan saya nggak buat, Indonesia is the lowest rank in sense of entrepreneurship. Bisa jadi nih, ini ada konteksnya ke digital talent soalnya. Bisa jadi kita sendiri nggak ngerti bagaimana nurture talent digital itu. Karena itu harus dipupuk even sejak kecil tuh. Ada keterkaitannya itu. Sejak kita kecil, bagaimana kita di tempat nih orang tua kita dulu gitu kan. Ayo nak, sekolah yang benar ya, sekolah yang benar. Cari skor yang tinggi gitu kan, angkamu harus bagus, rapotmu harus bagus, cepat lulus. Nanti kalau sudah lulus cari perusahaan yang bagus, bekerja sana. Kan gitu mindsetnya rata-rata. Kalau dari perspektif sekarang itu tidak pas lagi, nggak cocok lagi. Jadi nggak usah mikirin anak-anak kita rapotnya merah, biarin. Yang penting dia tahu bagaimana mengimprove-nya itu. Yang penting they know how to do it to make it better. Yang ditumbuhkan adalah kreativitasnya, inovasinya. Jadi jangan sibuk anak merah, wah panik, terus ke sekolah ditungguin, ditongkrongin gitu kan orang-orang itu sekarang. Itu DNA itu nggak cocok untuk
untuk tuntutan sekarang itu. Gitu. Karena perusahaan-perusahaan kayak kita itu mencari anak-anak yang kreatif, inovatif, yang mandiri. Itu DNA digital tuh itu. Nggak sadar karena kita bukan digital native. Kita ini digital migran, semua ngomong digital, tapi it's not really digital native. Ya, nah itu. Ini fenomena yang menarik lagi gig economy, gig worker. Ini kembali anak teman saya lulusan Harvard keren, tapi nggak mau kerja dong, nggak mau di stamp sebagai perusahaan company, pekerja dari pegawai perusahaan tertentu. Dia kerjanya bawa laptop dari kafe ke kafe, tapi she or he is making money a lot. You know what they do? They entering company's platform. Jadi dia masuk ke platform-platform perusahaan, kerja di situ tuh dari tawaran-tawaran, dan dia tinggal ditransfer aja tuh honornya itu. Itu yang ada sekarang. Gitu. Nature-nya beda banget. Coba next. Izin mengingatkan, 5 minutes left. Terima kasih. 5 minutes. Jadi modelnya sudah contract based. Jadi kalau ngomong tantangan nih, ini apa namanya? Ini di era sekarang nih. Kalau saya merasakan, ini ada 5 tantangan. Finding right size and competency. Dengan era digitalisasi, di mana jumlah orang bakal di fine tuning kan, akan digitalisasi, cocok nggak jumlah? Terus kompetensi yang ke depan yang seperti apa? Orang mau dikemanain tanpa sadar, apa yang saya bisa contohkan? Ya di tol, dulu ada gadis-gadis sonse di pintu tol, sekarang nggak ada, kan gitu. Jadi banyak pekerjaan yang kemarin saya lihat ada apa si Walmart itu mulai servisnya sekarang menggunakan drone. Jadi barang diantar pakai drone. Terus kemanain tuh orang-orang yang antar logistik? Banyak banget lah fenomena-fenomena ini. Dan itu bakal pengaruh buat kita semua. Pengaruh bagaimana kita harus memanage company kita, institusi kita secara beda. Talent attraction menjadi isu yang tadi supaya dapetin digital talent yang cocok kita. Ketiga, bagaimana memanage talentnya itu, mulai dari mengidentify, menselect, mendevelop, dan bagaimana suksesornya. Membentuk suksesornya seperti apa. Di satu sisi anak-anak itu nggak mau juga kerja di kita kan, for the long run gitu. Terus bagaimana meretainnya nih, supaya they stay with us. Culture gitu. Kalau itu harus ngomong culture, karena bentuk culture-nya beda ngomong digital talent itu. Kalau kita masih gaya kolonial, udah nggak cocok. Gitu. Agile and digital organization. Ini menjadi isu ke depan. Di BRI kita potong 70% struktural no longer exist. Nggak ada lagi struktur kepala ini, kepala itu, kepala ini, kepala itu. Itu udah nggak laku. Tapi perlu, masih tetap yang itu masih perlu. Gitu ya. Yang namanya struktural masih perlu, tapi 70% kita. Jadi yang ada adalah squad base, team base. Jadi sekarang dia si A menjadi team leader untuk proyek pekerjaan itu, nanti si B team leader, nanti bisa giliran dan seluruhnya. Lebih collaboration. Itu fenomena organisasinya. Terus ini saya karena banyak, ini aja deh saya berhenti. Tes satu lagi. Ini bagaimana aplikasi juga membantu membuat talent management framework gitu ya. Bagaimana melahirkan talent-talent ke depan itu kita use aplikasi karena human capital technology menjadi one of the enabler issue untuk membangun digital talent. Next. Nah, mungkin saya berhenti di sini. Banyak slide saya karena waktunya nggak cukup. Tapi saya mau ngasih message-nya kayaknya begini. Kalau kita membangun talent dari sisi pertama yaitu kompetensi. Pertama, kita lebih pendekatan, ini sharing aja, three-prong approach. Gitu. Pertama, kita bangun technical and functional kompetensi. For sure. Ke depan itu mau ngapain ya? Oke, mungkin data scientist menjadi penting nih. IT services, IT security, big data analytic, kayak begitu ya. Tapi itu hard kompetensi. Tapi sisi lainnya juga kita siapkan profesional kompetensinya. Bagaimana achievement orientation, adaptability, innovation and creativity, itu yang tadi saya bilang, menjadi bisa dimensi yang harus kita perhatikan di dalam merekrut orang dan mendevelop orang. Itu dari sisi profesional kompetensinya. Kemudian dari leadership kompetensi.
Ini kita bisa ngukur nih, bagaimana change leadership-nya, developing others-nya, holding people accountable-nya, dan seterusnya. Kalau yang atas kita dirikan semacam sertifikasi untuk yang hard kompetensi, yang dalam ini kita pakai assessment. Jadi semua pekerja di kita assess. Kita lihat dimensi-dimensi ini semua gitu. Jadi yang namanya hasil assessment center itu dipelototin dalam tuh. Karena pengen tahu potensinya ini cocok nggak buat ke depan. Nah, kemudian itu kompetensi. Dan tentu saja jangan lupa strateginya juga harus ada nih. Mungkin kita sudah memikirkan teknologinya harus lebih advance, business model innovation harus mulai digaungkan, kemudian hybrid company model juga harus terus digalakkan. Nah, kayak di BRI kita mulai melaunch dual mode system nih. Jadi sistem yang untuk yang current dan untuk para milenial yang masuk di model bisnis model untuk digital gitu ya. Jadi cara mengaksesnya, performance manajemennya yang dulu 1 tahun, kelamaan buat anak-anak itu. Jadi butuh lebih real, lebih cepat. Tapi jangan lupa digital culture-nya kebentuk. Customer centricity, kalau itu runs ke customer centricity. Terus bagaimana terciptanya agility, data driven gitu ya. Nah, ini semua yang bisa kita share ke teman-teman bagaimana kita harus seyogianya menyiapkan talent-talent ke depan. Coba satu lagi, coba. Mungkin satu lagi. Oh, ini contoh aja sharing. Bagaimana kita merekrut. Contoh nih talent scouting, kita justru sekarang porsi terbesar ada di talent scouting. Karena kita yang lebih aktif, kita datang ke kampus di dalam dan luar negeri. Gitu ya. Kamu bergabung dong sama kita gitu. Karena kita menyasar yang top talent yang memang mau bekerja di kita gitu. Kenapa saya ngomong begini? Karena sudah saya berkunjung ke negara, ke Silicon Valley, ke kantor-kantor Google, Facebook, semua saya kunjungin. Itu banyak banget orang Indonesia. Even they don't want ngelirik perusahaan kita juga enggak gitu. Mereka kerjanya pengen di sana. Kayak apa sih? Makanya kita harus harus gimana kalau anak-anak kayak begini mau kerja di tempat kita? Karena memang mereka itu value creator. Jadi tidak hanya 8 to 5 then go home, pekerja yang 8 to 5 then go home, tapi benar-benar value creator. Makanya kita agresif scholarship, sebelum lulus kita pastikan kamu kalau sudah selesai, kita kasih scholarship, selesai kerja di kita ya. Program magang kita galakin, creativity contest. Jadi kita bikin lomba-lomba kreativitas, pemenangnya langsung tak lamar jadi pekerja kita. Get talent, itu juga begitu, jadi kita cari tuh talent-talent yang hebat di luar sana untuk mau bekerja di kita. Dan nanti kita masuk ke multi-channel-nya rekrutmen. Mungkin itu, Francisca, saya banyak slide yang bisa share, tapi kayaknya nggak mumpuni waktunya, tapi minimal saya mau ngasih deliver message, kita memasuki dunia yang beda. If the way we do is the same thing, forget it, fine. Itu digital economy itu tinggal, big opportunity. Tapi bagaimana kita mendapatkan orang-orang hebat yang value creator-nya itu, kulturnya kebentuk, even di konteks keluarga tadi itu ya. Even di konteks keluarga tadi sudah dapat tuh ngebentuk anak-anak digital talent seperti, jangankan di level company, corporate culture. Mungkin itu yang bisa di-share. Terima kasih. Bekerja itu harus fun, keep your spirit high, and stay young forever. Nah, ini yang paling bawah yang penting nih. Bukan karena tujuan tercapai kita menjadi bahagia, tetapi karena kita bahagia, tujuan menjadi tercapai. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Herdi. Wah, luar biasa tadi. Memang kalau masuk dunia baru, caranya pun harus baru. Apalagi terkait di digital talent ini jadi salah satu kunci utama.